Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majelis ini, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan kesolehan diri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Seperti yang sering saya sampaikan, kita dengarkan bahwa sunnah Nabi itu sangat banyak sekali. Kalau boleh ya kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Sunnah Nabi itu Bapak Ibu, yang pertama adalah sunnah Nabi yang berhubungan dengan kesolehan diri kita. Jadi kalau kita melakukan sunnah Nabi tetapi itu untuk kesolehan diri kita, iya itu penting dilakukan. Artinya apa? Amalan-amalan pribadi Pak. Berzikir, beristighfar, suka sholat sunat, senang wudhu, suka sholat malam, itu berhubungan dengan kesolehan pribadi. Namun kita tidak boleh lupa ya sunnah-sunnah Nabi yang berhubungan dengan kesolehan sosial. Nah, ini penting. Jadi ya sebenarnya secara itu sih kalau saya merenungkan gitu kan, secara otomatis dia ya hamba-hamba yang sudah suka dan senang ya melakukan sunnah-sunnah Nabi yang berhubungan dengan kesolehan dirinya, itu insya Allah akan berpengaruh kepada kesolehan sosial. Itu aja. Jadi nggak perlu dipaksa-paksakan. Pokoknya solehkan saja diri kita dengan menjalankan arahan-arahan yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, itu insya Allah gitu. Secara tilqaian ya kalau bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu Pak? Automatically ya mungkin gitulah. Ya saya kurang itu juga ya. Ya kalau bahasa Arabnya tilqaian. Secara ya fitrah saja gitu loh. Kesolehan sosial itu akan keluar saja, akan tampil gitu loh. Enggak perlu dipaksa-paksakan. Nah, gitu dia. Jadi sangat penting sekali ya, maka ya bersyukurlah, berbahagialah hamba yang sudah merasakan dua hal ini gitu, kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Namun semua itu ya akan kita dapatkan tentu dengan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena memang bukan apa-apa ya, karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang terakhir ya, yang lalu kita sudah nyampe hadis ke-100 di sini. Ya, hadis ke-100
Yaitu tentang apa kemarin? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, dari apa? Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu ya khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Nah, ini kata Nabi, Pak. Mukmin yang kuat itu lebih apa? Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi ingat loh, ya, jangan mentang-mentang pula gitu, Pak, ya. Wa fi kullin khair, kata Nabi. Ingat, sekalipun iya memang ya ada apa istilahnya, istilahnya Allah lebih cinta dan itu lebih baik ya, dalam pandangan Allah mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Tapi ingat kata Nabi di sini, wa fi kullin khair. Dua-duanya tetap baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tetap baik, Pak? Siapa yang kira-kira yang bisa menjawab? Kenapa dua-duanya ini kata Nabi tetap baik? Itu dia, Pak, Masya Allah. Karena masih sama-sama beriman. Jadi iman itu memang modal yang sangat berharga sekali. Kalau ada dalam hati kita iman, mau bagaimanapun keadaan kita, itu nih, Pak, ya. Bagaimanapun keadaan kita. Kalau boleh kita kasih contoh, ada mukmin yang punya harta banyak, ya, Pak, ya. Ada mukmin yang tidak terlalu banyak hartanya. Ini contoh. Kira-kira mana, Pak? Sama-sama soleh nih, sama-sama suka berinfak. Mana yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sama-sama rajin berinfak, tentu ya apa istilahnya, kalau sama-sama suka berjuang. Tetapi ini satu mukmin yang banyak hartanya, satu mukmin yang kurang banyak hartanya. Kalau merujuk kepada hadis ini, ya Allah lebih suka, lebih cinta kepada apa? Mukmin yang banyak harta, yang banyak berinfak, yang banyak berjuang ya. Tetapi ingat kata Nabi, karena mereka itu iya sama-sama beriman gitu loh, Pak. Ya, karena iman tadi, wa fi kullin khair, kata Nabi, semuanya itu baik. Karena apa? Karena masih beriman. Begitu juga dalam kehidupan kita ya. Banyak ada mukmin yang mungkin apa, Pak, ya masalahnya dalam hidupnya begini gitu kan. Ada yang satu lagi begini ya, tetap saja ya berbagai macam masalah kehidupan yang kita hadapi ya, selagi dia masih beriman kepada Allah semuanya baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain kemana-mana saja, Pak, ya. Misalnya ada yang pendidikannya tinggi, ada yang sedang gitu, Pak, ya. Semuanya baik selagi apa? Selagi beriman. Wa fi kullin khair, kata Nabi. Profesi pun juga begitu. Sungguh kita tidak sama profesi kita. Ya memang perlu kita akui, karena itu memang sudah sunnatullah dalam kehidupan ini ya. Allah telah apa? Faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq ya. Allah itu telah faddala itu, Pak, mengistimewakan, melebih-lebihkan ya di antara kita ini. Contohnya apa? Fir rizqi. Dalam apa, Pak? Dalam rezeki ya, kita enggak sama ya. Dalam rezeki itu memang sudah dia dilebih-lebihkan oleh Allah. Hamba yang ini segini rezekinya tiap bulan gitu ya. Hamba yang begini segini gitu ya. Hamba yang di sana ya minta kepada Allah, naikkanlah ya Allah, naikkanlah ya Allah. Jangan segini terus gitu kan. Tetap ya, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wa fi kullin khair. Kata Nabi, semuanya mereka itu baik. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ya. Berarti kita memang ya, Pak, bagaimanapun perbedaan ya di antara kita, mau tinggi, mau sedang, mau apa, selagi itu beriman, masih beriman, berarti kita dituntut untuk saling apa, Pak? Untuk saling memuliakan. Bukan untuk merendah-rendahkan, gitu loh, Pak. Dituntut untuk ya mengangkat-ngangkat, gitu loh, Pak. Jangan sekali-kali kita merendah-rendahkan saudara kita. Karena kata Nabi, ingat, karena dia saudara kamu seiman, karena dia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya,
Wa fi kullin khair, kata Nabi, semuanya itu baik. Ya, itu ihris ala ma yanfa'uka. Dalam hidup ini, kata Nabi, ini apa ya? Seperti apa ya, Pak ya? Kayak kata-kata mutiara, ya. Lanjutan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, ihris itu rakuslah kamu dalam kehidupan ini. Rakuslah kamu dalam kehidupan ini terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Gitu. Apa? Berzikir. Berzikir itu kira-kira bermanfaat enggak bagi kita, Pak? Bermanfaat, ya, untuk membersihkan hati, ya, dari sifat-sifat yang tidak baik, ya. Kemudian melatih diri ini untuk selalu apa? Rendah hati. Itu zikir. Karena itu bermanfaat, kata Nabi, ihris. Sungguh-sungguhlah dalam berzikir. Duduk kita berzikir, ya. Sedang berjalan pun kita berzikir, Pak. Ya, pergi ke kantor, ya, berapa menit dari rumah ke kantor, jangan sampai kosong, Pak. Rugi kalau kosong, ya, sambil nyetir, ya, sambil ngantri-ngantri, subhanallah, 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 astagfirullah, ya, astagfirullah, astagfirullah, diisi semuanya. Ihris ala ma yanfa'uka. Kalau memang kita mengakui, ya, meyakini bahwa zikir itu bermanfaat bagi diri kita, ihris, sungguh-sungguhlah kamu, ya. Jangan dianggap sepele. Itulah bahasanya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz, kata Nabi. Dalam hidup ini minta tolonglah kepada Allah. Jangan kamu menjadi hamba yang lemah. Ya, jangan kamu menjadi hamba yang lemah. Setiap kita punya cita-cita masing-masing, Pak. Punya harapan masing-masing. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah dalam hidup ini. Berjalanlah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Insyaallah semuanya akan menjadi baik, ya. Tidak kita lanjutkan, ya, sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu. Baiklah. Hari ini kita melanjutkan hadis yang ketujuh dalam bab ini, yaitu wa anhu, dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujibat itu dihijab, dikelilingi, Pak, ya, dikelilingi, dihijab, ya, perbuatan-perbuatan, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa menggiring kita kepada neraka, itu hujibat bisyahawat. Hujibat itu apa, Pak? Dilapisi, dibungkus. Nah, bahasa kita, ya, hujibat, dihijab dengan apa? Syahwat, dengan syahwat, dengan sesuatu yang menyenangkan, yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Wa hujibatil jannatu bil makarih, kata Nabi. Dan segala perbuatan amal-amal yang akan menggiring kita kepada surga Allah, itu hujibat juga dengan apa, Pak? Bil makarih. Dengan apa? Dilapisi dengan al makarih, itu dengan sesuatu yang tidak disukai. Nah, itu dia. Sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Jadi segala perbuatan yang menggiring kita kepada neraka, kata Nabi, itu biasanya sesuai dengan nafsu kita, senang-senang. Oh iya, enak sekali gitu kan. Ya, ngantri nonton atau apa begitu, itu enggak terasa berat. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kepada kebahagiaan di akhirat nanti, di dunia dan di akhirat, itu biasanya kurang sesuai dengan apa, Pak? Dengan nafsu kita. Nah, sebagai contoh lah, kalau saya suka ngasih contoh itu, duduk di majelis ilmu dengan duduk di kafe, kira-kira mana, Pak? Apa? Enggak, secara nafsu. Wah, enak di kafe lah, gitu kan? Oh, ya. Kalau kafe pakai bisa ngopi, bisa angkat-angkat kaki, bisa apa-apa lah gitu. Ya, itu hawa nafsu, ya. Ya, ini bukan berarti kita enggak boleh duduk di kafe, boleh saja, ya. Bagaimana kalau seorang hamba duduk di kafe, selama di kafe dia berzikir kepada Allah? Baik kan, Pak? Ya, baik semua. Tapi itu sebagai gambaran, ya. Biasanya kalau yang menggiring kita kepada sesuatu yang berleha-leha, itu disukai oleh diri kita, ya.
Bukan duduk di kafe itu masuk neraka. Ingat nih Pak, ini salah paham lagi. Wah ini Ustaz ini bahaya ini ya, mengharamkan duduk di kafe. Tidak. Saya juga suka gitu kan, duduk-duduk di kafe. Tapi ingat gitu ya, kita harus ya ada kaedah-kaedah yang harus dijaga. Iya, kalau tiba waktu sholat ya kita pun harus mikir-mikir. Oh ini ya harus siap-siap gitu kan. Begitu maksudnya ya, maksud saya itu ya senang-senang gitu loh. Dibanding dengan duduk di majelis ilmu ya, karena majelis ilmu ini ya semua orang sudah meyakini ya, dalam majelis ilmu itu yang didengar itu ya yang baik-baik gitu kan. Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi, mengingatkan kepada kematian, meningkatkan gairah-gairah beribadah, itu yang ada dalam majelis ilmu. Kalau dihadapkan kepada hawa nafsu kita, Pak, sebenarnya kita tuh nggak suka. Nah, gitu loh. Ya kecuali lah memang hamba-hamba yang ya memang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala senang. Nah, terus bagaimana dengan hamba-hamba yang pada awalnya dia kurang senang ya, kurang nyaman dalam majelis ilmu, kemudian dia berjuang. Nah, itu loh Pak. Ada mujahadah. Ya, kajian kita kan kemarin ya, sekarang ya masih di bab mujahadah. Ya, mulanya kurang senang dalam majelis ilmu itu. Ya, mulanya kurang nyaman ya menghadiri majelis-majelis ilmu. Tetapi dengan mujahadah, ada kesungguhan, ya Allah, saya meyakini ya Allah gitu kan. Majelis ilmu itu baik ya Allah ya. Dipaksanya dirinya, Pak. Lama-kelamaan Allah hadirkan dalam hatinya. Nyaman. Oh, begitu ya. Ya, dahulu saya kurang suka ya dengar-dengar hadis Nabi gitu. Tapi sekarang menarik sekali gitu loh. Seolah-olah kita memang mendengarkan Rasulullah. Oh, pesan Rasulullah itu sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Nah, terkadang begitu. Jadi ya memang hal-hal kebaikan itu semula barangkali ya semulanya kita kurang suka. Nah, gitu loh. Mungkin ini kasus-kasus juga, Pak ya. Semulanya kurang suka, tetapi dengan mujahadah, kesungguhan melawan hawa nafsu tadi, Allah berikan kesukaan. Nah, gitu loh. Ya, kalau contoh realnya kalau kami dahulu yang nyantri-nyantri, Pak. Nah, gitu, Pak. Awal-awal ke pesantren itu Masya Allah seram sekali, Pak ya. Saya itu mungkin perlu saya sampaikan juga gitu kan. Saya itu pernah awal-awal saya masuk pesantren, Pak. Hari ini masuk pesantren, besok nyampe ke rumah. Iya, kabur saya, Pak. La ilaha illallah. Iya, ya. Itu keluarga udah senang-senang gitu kan. Oh, masuk pesantren gitu kan. Hari ini diantar ya, besok saya kabur. Ya, nyampe pesantren. Kapan baliknya lagi ke pesantren ya sekitar ya 1 bulanan kurang gitu. Dibujuk-bujuk. Allah gitu-gitu ya. Ya mana tahu ya. Kita belum tahu Al-Qur'an, belum tahu bahasa Arab atau apalah. Di pesantren pun masih ngapal-ngapal istilahnya. Ngapal tapi kita nggak tahu apa-apa. Ya memang begitulah proses-prosesnya, Pak ya. Hafal ini kata Ustaz ngapal gitu, kitab nahu, kitab sorob ya, kitab tauhid, kitab fikihnya ngapal ya. Ngapalnya pun memang ngapal saja, Pak, belum tahu artinya, subhanallah. Tetapi ya kalau kita merujuk ke sini dengan mujahadah tadi gitu loh. Ada sedikit pemaksaan. Nah, sekarang baru ngerasa, ya kan, Pak ya. Oh, kamu kalau tidak di pesantren dahulu mungkin nggak akan nggak akan paham agama terlalu dalam. Mungkin begitulah hikmah-hikmah sederhananya. Ya, kesusahan-kesusahan hidup di pesantren ya, Pak ya. Gatal-gatal itu semuanya dialami, Pak ya. Ini apa itu kalau istilah kalau di Jawanya apa itu, Pak? Kalau di sini istilahnya. Ya. Kuting. Kudis bisa juga. Tapi kalau kami di Minang kada namanya. Kada asoy dulu tuh, la ilaha illallah. Ya, Pak ya. Iya, saya itu kalau pulang libur dari pesantren, Pak, ya. Kakak saya itu sedih lihat gitu. Kok begini tanganmu gitu kan? Dan itu bukan di sini saja, Pak. Belakang-belakang juga. Karena apa? Ya, keadaan di pesantren ya, air sumurnya bagaimana. Tapi subhanallah ya,
Sekarang kalau kita renung-renungkan, ya Allah, mungkin itulah perjalanan yang banyak hikmah saya tempuh gitu kan. Kalau enggak di pesantren, ya mungkin jalur kamu lain lagi gitu kan. Kamu enggak bisa ke Mesir sana gitu, ke Al-Azhar. Subhanallah, itu semuanya hikmah. Nah, jadi bab mujahadah itu memang penting. Jadi kasusnya, contoh-contoh dalam kehidupan ini, suatu perbuatan yang baik itu terkadang ini Pak ya, terkadang di awalnya kita tidak suka, tapi dengan mujahadah tadi Allah berikan kecintaan ya kepada amal kebaikan tersebut. Tetapi harus ada apa? Ada mujahadah memang gitu kan. Sebelumnya misalnya Bapak Ibu ya belum suka baca Al-Quran, belum senang baca Al-Quran gitu ya. Mungkin karena bacaannya masih kurang bagus, tapi dituntut untuk mujahadah ya. Mujahadah apa? Latihan membaca baik-baik gitu Pak ya, pelan-pelan. Nah ini, dan mujahadah ini dalam prakteknya pun juga nggak bisa kayak training gitu Pak, nggak cukup ya. Mujahadah cinta Al-Quran 2 minggu misalnya kan, itu nggak cukup ya. Kalau untuk kalau untuk teorinya iya 2 minggu ya. Tetapi mujahadah cinta Al-Quran itu bukan bertahun-tahun ya, atau tulul haya atau madal haya ya. Cinta Al-Quran itu ya, insya Allah kita harus bermujahadah sepanjang kita hidup ya, sepanjang kita hidup ya. Berjuang untuk bagaimana ya Allah untuk cinta Al-Quran itu ya Allah. Bagaimana ya Allah? Saya sudah tua ini ya Allah, misalnya sudah 50 tahun ke atas, kok masih belum merasakan cinta Al-Quran itu. Bermujahadah terus Pak ya. Jangan putus asa, selalulah berjuang, bermujahadah. Insya Allah ya, kalaupun kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi dengan niat baik kita, usaha kita dalam dalam bermujahadah itu ya, dengan cara itu ya, dengan langkah itu Allah akan memuliakan kita, Allah akan angkat derajat kita. Iya. Hadis ini sangat sederhana sekali. Apa kata Nabi? Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Bil makarih. Kira-kira wuduk di pagi hari itu kalau sesuai dengan hawa nafsu kita, senang atau tidak Pak? Wuduk di pagi hari, enggak senang. Yang senang itu dalam selimut gitu kan. Atau salat qiyamul lail. Qiyamul lail itu kalau secara hawa nafsu senang atau tidak? Enggak suka gitu loh. Hawa nafsu paling bilang gitu, kalau kita mau bangun malam itu Pak, malam masih panjang katanya gitu. Ya, senangnya begitu. Nah, itulah perjuangan hamba. Si nafsu bilang malam masih panjang, kita bilang tidak. Gitu. Bangun pelan-pelan. Nanti kita akan dikuatkan juga dengan hadis-hadis Nabi ya. Ingat bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mau untuk melawan hawa nafsu yang suka berleha-leha, yang suka senang-senang ya, suka menjalani waktu itu dengan kosong saja. Diingatkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis kedua hari ini, wa an Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Nah, ini Pak, Hudzaifah bin Yaman, beliau menyampaikan kisah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kisah dia ya? Shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Ya, suatu malam aku salat dengan Nabi. Masya Allah. Betapa senangnya Pak ya, solat dengan Nabi Pak. Hudzaifah bin Yaman ini, aku suatu malam solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faftatahal Baqarah. Ya Pak? Solat pembukaan Nabi itu dengan surat Al-Baqarah Pak. Ya, surat Baqarah ya, tetapi beliau faqultu kemudian beliau menyampaikan yarka'u indal mi'ah. Beliau buka solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surat Baqarah, beliau ruku
Baru ruku itu di ayat ke-100. Ayat ke-100 silakan cek, kalau surat Al-Baqarah itu ayat ke-100 sekitar 6 lembar. Nah, 6 lembar Pak, berarti sekitar 12 halaman atau 11 halaman. 11 halaman Al-Quran, baru ruku Nabi SAW. Ruku pertama. Nah, itu kata siapa? Hudzaifah bin Yaman. Yarka, thumma mado. Kemudian beliau berlalu dari solatnya tersebut. Fakultu yusolli biha rakaah famado. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat rakaat. Satu rakaat itu berapa Pak? Di ayat ke-100 surat Al-Baqarah, ruku, famado, thumma yarka biha, ya. Setelah itu rakaat keduanya bangkit, beliau membuka solat beliau itu dengan surat An-Nisa, faqara'aha, ya. Kemudian solat lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma iftataha ala Imran faqara'aha. Nah, surah Ali Imran dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqra'u mutarassilan, ya. Yaqra'u mutarassilan itu ya kayak tartil di kita, ya. Tidak terlalu cepat. Nabi baca pelan-pelan. Ya, kalau 100 ayat surah Baqarah kalau baca pelan-pelan itu nah, iya. Tapi ingat nanti bagaimana sikap ya para sahabat solat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dapat gambaran, ya. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Hudzaifah bin Yaman ini Pak, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Ini cara Nabi baca Al-Quran, dan cara ini bisa kita praktekkan dalam dalam solat maupun di luar solat. Nabi itu kalau baca Al-Quran, kalau bertemu dengan ayat-ayat ya dan yang memerintahkan untuk bertasbih kepada Allah, sabbaha, Nabi pun bertasbih. Nah, gitu loh. Nah, contohnya wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, misalnya kan wasabbih. Saat kita baca wasabbih itu Pak, kita baca subhanallah, subhanallah. Maha suci engkau ya Allah, ya. Kemudian misalnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dengan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Nah, di saat kita membaca udzkurullah boleh ya, disunahkan kita untuk berzikir. Nah, berarti kalau udzkurullah berarti bebas zikirnya, serah kita ya. Baca la ilaha illallah, misalnya la haula wala quwata illa billah, boleh Pak. Nah, gitu loh. Terus wa idza marra bisu'alin sa'ala. Nah, kalau Nabi itu membaca surat atau ayat yang dalam ayat tersebut menyuruh kita untuk meminta kepada Allah, beliau pun sa'al, beliau pun juga meminta. Nah, gitu Pak ya. Contoh seperti firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, gitulah. Dan Tuhan kamu berkata, ud'uni astajib lakum. Itu Pak ya. Wahai hambaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan astajib. Aku akan kabulkan. Nah, saat kita baca itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa saat itu. Nah, dalam hati Pak ya. Kalau sedang sholat, dalam hati. Ya. Dan itu dalam hati, kemudian nggak boleh pakai bahasa selain Arab. Itu kalau dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat boleh. Nah, mau berdoa pakai bahasa Indonesia silakan. Kalau kita bertemu dengan ayat doa. Nah, gitu loh. Wa idza marra bi ta'awwadza. Nah, kalau Nabi melewati ya ayat-ayat tentang berlindung kepada Allah ya. Ayat-ayat tentang apa Pak? Tentang neraka, mengerikan sekali. Beliau membaca apa? Ta'awudz, a'udzubillah. Begitu dia beliau baca. A'udzubillah, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Ya begitu, boleh. Ya Allah, hindari kami dari api neraka ya Allah. Ya. Jangan bahasa Indonesia Pak ya. Bahasa Arab kalau dalam salat. Bahaya kalau pakai bahasa Indonesia dalam salat.
ya, hindari kami dari api neraka. Batal salatnya, Pak. Tapi kalau kita nyebut apa? Allahumma ajirna minan nar. Boleh dalam salat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Saat kita bertemu dengan ayat-ayat neraka. Kalau saat kita bertemu dengan ayat-ayat tentang surga, ya Pak ya, menggambarkan tentang keindahan surga, kenikmatan surga, boleh ya. Dalam salat kita baca apa? Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Boleh. Jangan sampai apa? Ya Allah, masukkan kami surga ya Allah. Enggak boleh gitu ya kalau bahasa Indonesia. Gitu gambaran salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha thumma raka'a. Kemudian beliau pun rukuk seperti biasa yang kita sudah ketahui. Faja'ala yaqul. Nah, kemudian Rasulullah ketika rukuk beliau membaca apa? Subhana rabbiyal azimi. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbiyal azimi. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dalam hadis ini, Pak, rukuk Nabi itu sama dengan qiyam beliau. Ya Allah, lama sekali berarti rukuk Nabi, Pak ya. Berarti rukuk Nabi itu, nahwan itu ya bisa kita pahami mirip-mirip dengan qiyamnya Nabi, berdirinya Nabi. Nah, rukuknya Nabi. Lama sekali. Berarti beliau banyak mengulang-ulang. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Lama sekali kata beliau. Nahwan min qiyamihi. Thumma qala. Bangkit. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu. Thumma qama qiyaman tawilan. Ya. Kemudian di saat rakaat kedua, thumma qama, beliau bangkit lagi qiyaman tawilan, ya, berdiri seperti berdiri yang masanya atau durasinya panjang seperti yang pertama lah, ya. Qoriban mimma raka'a, seperti yang telah beliau lakukan di rakaat yang pertama. Summa sajada faqala, kemudian Nabi pun rukuk, ya. Nabi pun rukuk. Dalam rukuk beliau baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Wa fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Nah, ini dalam hadis ini, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujud Nabi itu lamanya mirip-mirip juga dengan qiyamnya. Ini salat malam, Pak ya, salat malam. Berarti senang sekali Nabi itu ya. Menikmati sekali rukuknya lama gitu, Pak ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kekhusyuan beliau. Rukuk dalam sujud pun beliau begitu. Gambaran sujud dan rukuk dan sujud dan rukuk Nabi saat qiyamul lail itu Pak? Sama dengan berdiri beliau. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Lama sekali. Tentulah lama itu ngapain gitu, Pak ya. Kalau kita mungkin lama diam-diam itu kemana-mana kita gitu, Pak ya. Ya. Jangan-jangan ada yang tidur gitu ya. Nggak bangkit lagi, jatuh gitu. Saking kelamanya. Nah, kalau Nabi sudah bisa dipastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin lama beliau ruku ya, semakin khusyuk ya. Semakin lama beliau sujud, semakin khusyuk. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari gambaran hadis ini Bapak Ibu ya, saya ingin menyampaikan kita bisa dipastikan nggak mampu untuk melakukan apa yang telah Nabi lakukan. Gitu loh, Pak. Nggak mampu, bisa dikatakan nggak mampu ya. Tetapi setidaknya kita tahu, dapat gambaran. Oh, begitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wajar beliau jadi Pak? Hamba terbaik ya, idola kita, teladan kita. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sebelumnya bagaimana? Begitu gambaran sholat malam Nabi. Kira-kira berapa waktunya tuh, Pak? Ya. Rakaat pertama 100 ayat, ya. Rakaat kedua begitu juga mirip-mirip ya. Kemudian rukuknya lama, rukuk beliau sama seperti berdiri. Sujud beliau sama seperti berdiri. Kira-kira katakanlah qiyamul lail Nabi itu ya mungkin 2 jam. Ya, 2 jam paling cepat. Gitu loh. Yang menariknya ya ketika ditanya oleh Siti Aisyah bagaimana? Wahai Nabi, bukankah dosa baginda sudah dihapuskan ya, dimaafkan oleh Allah, baik dosa-dosa yang telah lalu
maupun dosa-dosa yang akan datang ya. Rasulullah ya, para nabi dan para rasul itu bersih dari dosa, maksumun seperti yang sudah kita sampaikan ya. Kenapa baginda masih mau berbuat begini gitu kan? Jawab beliau apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura ya. Tidakkah aku menyukai ya, aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, banyak nikmat yang kita terima dalam hidup ini dibalas saja Pak. Dengan apa? Dengan banyak solat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah. Itulah apa setidaknya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah melarang ya, kamu jangan terlalu banyak dapat nikmat, jangan terlalu banyak rezeki. Tidak. Ya, silakan nikmati ya, semua kemudahan hidup ini ya, fasilitas dalam hidup ini, tetapi merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perbanyak saja ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak solat, perbanyak ruku, perbanyak sujud. Itulah salah satu gambaran kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini sedikit penjelasan. Dalam ruku Nabi melafazkan subhana rabbiyal azimi. Azimi itu apa artinya Pak? Agung, yang sangat besar ya. Tetapi dalam sujud bukan pakai kata al-azim, tetapi apa? Al-a'la. Al-a'la itu yang maha tinggi. Nah, sedikit apa istilahnya? Penjelasan dari para ulama di sini ya. Kalau apa? Ruku itu ya, kalimat al-azim itu mengagungkan. Tetapi untuk sujud Nabi apa? Membaca subhana rabbiyal a'la. A'la itu maha tinggi. Tetapi apa? Posisi kita sangat rendah sekali. Di saat kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya ya, meletakkan kepala di atas bumi ya. Di saat itu kita menyebut subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku, Rabbi Al-A'la, ya, saat kita sangat rendah sekali, kita berucap yang maha tinggi engkau ya Allah gitu loh Pak. Jadi itu kalimat sedikit rahasia gitu Pak. Kalimat yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu juga dalam tasbih Nabi, berarti kalau kita melihat tadi rukuk Nabi sama ya, mirip dengan berdirinya Nabi, ya Pak ya. Kemudian sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mirip nahwan min qiyamihi juga, mirip dengan berdirinya. Berarti sangat lama sekali. Pertanyaannya berarti Nabi itu banyak sekali tasbihnya. Gitu loh Pak. Banyak sekali tasbihnya. Padahal kalau kita merujuk kepada fikih Pak, tasbih itu paling sedikit sekali. Ya, standarnya berapa? 3 kali. Paling banyak berapa Pak baca tasbih itu dalam fikih? 11 kali. Ya, iya, ya. Jadi dalam fikih itu apa? Wa aqallut tasbih fir ruku'i was sujud marrotan. Ya, wa aqallul kamal, ya. Idealnya, yang standarnya ruku itu berapa? Salasa marrat. Tasbih itu salasa marratin. Tasbih yang ideal dan standar itu 3 kali. 3 kali tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bisa. Itu yang standarnya. Kemudian wa aktsaruhu, nah ini merujuk kepada fikih, dan sebanyak-banyak tasbih kita dalam sholat itu berapa Pak? 11. Berapa? 11 kali. Itu paling banyak. Nah, terus bagaimana? Ya. Kalau rukuk Nabi dan sujud Nabi seperti dengan berdirinya Nabi, kira-kira itu ada nggak 11 kali Pak? Oh, lebih lah kalau itu ya. Ayatnya aja 100 ayat. Berarti apa? Ya, di sini lebih ya, lebih. Bisa kita pahami juga kalau kajian dalam hukum boleh lebih ya, lebih dari 11, tapi memang paling standarnya 3, paling banyak itu yang sering dipakai itu 11 kali tasbih. Nah, berarti ada penjelasan para ulama, Nabi melakukan membaca tasbih lebih dari 11 itu memang tidak sering. Gitu loh. Di waktu-waktu saja. Gitu loh. Tapi kalau baca ayat, iya, ayat
dalam sholat, baca Al-Quran dalam sholat itu ya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qiyamuhu tawilun ya, berdirinya Nabi itu sangatlah panjang sekali ya, lama sekali, sampai-sampai kaki beliau itu bengkak. Nah, gitu. Sedikit lagi ya, satu lagi insya Allah mudah-mudahan hari ini ya. Hadis yang ke-9 ya, alhamdulillah. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Nah, kalau tadi siapa Pak? Hudzaifah bin Yaman ya. Abu Abdullah Hudzaifah bin Yaman. Mungkin kita biasa menyebutnya Hudzaifah bin Yaman. Itu kisah beliau dengan Rasulullah ketika beliau suatu malam sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ini kisah juga, kisah nyata, bukan kisah dibuat-buat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ini? Qala, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan." Ya, aku salat bersama Nabi suatu malam, di suatu malam. Fa atalal qiyam. Gitu loh. Lalu Nabi atalal qiyam, ya. Memperpanjang berdirinya. Qiyamul lailnya itu panjang sekali kata beliau, ya. Kata siapa nih, Pak? Ibnu Mas'ud. Hatta hamamtu bi amri su'in. Ya. Saking kepanjangnya Nabi sholat itu, aku punya niat buruk. Nah, ini sahabat Rasulullah loh Pak. Ya, artinya apa? Kemampuan, jangankan kita gitu kan, sahabat Nabi yang soleh-soleh itu Pak, nyerah juga. Nah, gitu loh. Nyerah, ngikut Nabi itu nyerah ya. Sampai aku ketika sholat itu saking kepanjangnya berdiri Nabi SAW, hatta hamamtu bi amri su. Sampai aku punya niat yang tidak baik gitu loh Pak ya. Apa itu niat yang tidak baik? Wa ma hamamtu bihi gitu kan. Apa itu niatnya gitu kan? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Ya, aku punya niat untuk duduk saja. Nah, gitu loh Pak. Saking kepanjangnya berdirinya Nabi itu, aku punya niat nih. Ibnu Mas'ud ini punya niat an ajlisa wa ada'ahu. Aku duduk saja dan aku membiarkan Nabi sholat sendiri. Nggak kuat itu bahasanya, bukan nggak suka dengan Nabi. Nggak kuat Nabi ya, ngikut baginda itu nggak kuat. Subhanallah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga ya, saya juga sering menyampaikan ya, semua kita cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ingat ya, tidak ada seorang pun, bisa dipastikan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sunnah Nabi itu sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak Pak? Sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu ya, dalam mengamalkan sunnah itu enggak boleh ya kita saling merendah-rendahkan. Ini saya nih sudah banyak ngamalin sunnah, yang lain itu masih level-level bawah. Itu enggak boleh Pak. Ya, jangan begitu. Ya, dalam mengamalkan sunnah itu kita harus saling mendukung. Sekalipun sedikit baru diamalkan. Ya bagus Bapak. Ayo kita saling memotivasi, bukan untuk saling merendah-rendahkan. Karena memang itu kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sunnah Rasulullah sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang penting ya. Jangan membiasakan ya merendah-rendahkan dalam suatu amalan-amalan sunnah. Nah, saya sering menyontohkan apa Pak? Saya pakai jenggot gitu kan. Nah, jangan sekali-kali merendahkan orang-orang yang belum pakai jenggot atau tidak pakai jenggot. Ingat ya. Ingat barangkali beliau itu banyak melakukan sunnah-sunnah yang lain yang kamu hanya mengandalkan ini saja gitu loh. Gitu. Siapa contohnya? Yang mungkin Pak Rizal yang nggak pakai jenggot nih, gitu kan? Saya jangan mentang-mentang saya pakai jenggot, saya melihat beliau, itu gimana nggak pakai jenggot, gimana cinta sunnah gitu kan? Ingat gitu loh. Ternyata barangkali saya ini hanya mengandalkan jenggot saja, ya. Beliau ternyata ya mungkin gitu ya, banyak sunnah-sunnah yang dilakukannya. Ternyata kalau dicek, saya ini hanya berapa 1, 2, 3 poin saja, beliau mungkin 12, 13. Nggak tahu kita. Nah, jadi nggak ada gunanya ya untuk saling merendah-rendahkan. Motivasilah saudara kita, sekalipun mengamalkan sunnah itu baru sedikit-sedikit. Ayo Pak, alhamdulillah. Mungkin cukup itu Pak ya.
Sudah habis. Semoga ya pertemuan kita hari ini bermanfaat ya, terutama bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Kita berdoa kepada Allah dalam penutupan ini bagi saudara kita, sanak famili, tetangga yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi masalah, semoga dimudahkan dan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya mau kasih catatan sedikit gitu kan. Saya ingin bertanya, di masjid ini mana yang banyak di antara kita? Banyak yang pakai kunut atau tidak pakai kunut? Coba Pak. Banyak yang pakai kunut atau yang tidak pakai kunut di masjid kita ini? Banyak ya? Banyak yang pakai kunut. Tetapi ada catatan, ketika imam baca kunut ya, saya jarang sekali atau tidak mendengar kalimat amin ya. Bapak-bapak yang di belakang. Kenapa? Malu atau enggak suka baca amin atau bagaimana, Pak? Iya. Sungguh itu kurang itu, Pak. Jadi kalau imam baca doa, terutama kunut, diaminkan, Pak. Amin. Amin. Ini pun sedikit pun enggak dengar. Enggak, kalau pelan kedengar, Pak. Ya, ini kayak gitu-gitu aja gitu. Pelan, Pak, kalau sama-sama itu bergema loh, Pak. Ada dalam hadis ya. Saya teringat ya. Iya, baca, Pak. Jadi dibaca, Pak. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Itu pelan, itu pelan tuh, ada ngaungnya gitu. Ini enggak gitu. Allahumma hdina fi man hadait. Ya. Bapak, anak, ini saran saya, silakan cek ya, silakan baca di mana saja gitu kan. Makna doa kunut itu apa? Gitu loh. Baik sekali, Pak. Kenapa kita nggak mau mengaminkan gitu kan? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, beri petunjuk kami seperti hamba-hamba yang telah Engkau beri petunjuk. Amin. Ya. Ya, berdoa doa itu untuk diaminkan, Pak. Ya, amin itu artinya apa? Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya, ya Allah, beri kami kesehatan lahir dan batin, dunia akhirat, seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, afiat. Baik enggak doanya itu, Pak? Baik. Baca. Amin. Wa afina fi man afait. Terus wa tawallana fi man tawallait. Tolong kami seperti hamba-hamba yang telah Engkau tolong. Ya, kemudian apa lagi? Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Berkahi kami ya Allah, berkahi rezeki kami yang telah Engkau beri, seperti Engkau telah memberkahi rezeki hamba-hamba yang telah Engkau beri rezeki mereka. Itu doa baik semua. Apa salahnya kita baca amin? Coba, tadi Bapak bilang pelan gitu kan, tapi saya nggak dengar gitu ya. Ya, adalah dikit-dikit, tapi yang banyak itu kayaknya gini-gini aja gitu loh. Ya, coba pelan, Pak. Coba saya baca doa, sebut sama-sama pelan. Allahumma hdina fi man hadait. Kalau Pak ini kira-kira betul. Ya. Coba pelan aja, Pak. Pelan saja. Iya. Pelan saja ya. Yang seolah-olah tanpa mengeluarkan energi. Tapi kalau pelan, kalau bersama itu mengaung gitu, Pak. Itu dia suara. Coba Allahumma hdina fi man hadait. Nah, itu dia pelan. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, sebaiknya ya tolong silakan cek makna doa kunut itu, Bapak Ibu. Pertanyaannya, tidakkah kita membutuhkan doa-doa ini? Nah, gitu loh. Semua kita pasti membutuhkan hidayah, Pak. Semua kita pasti membutuhkan kesehatan lahir dan batin. Semua kita ingin rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sih sebagai catatan ya. Jangan sampai diam-diam saja gitu, Pak ya. Gitu ya.
Ya, lain lagi kasusnya kalau di masjid ini memang banyak yang tidak kunut, nggak apa-apa. Ya, makanya saya bertanya gitu loh. Kalau memang banyak kunut tapi suara aminnya kemana gitu loh. Nah, itu sebagai apa? Sebagai catatan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.